Sesungguhnya pada diri manusia terdapat naluri untuk mengasihi dan menjalin hubungan baik dengan sesama yang dikenal dengan sebutan gregariousness. Atas dasar itulah mengapa banyak yang mengecam kekerasan, perang, dan pembunuhan. Akan tetapi, karena manusia juga dibekali dengan nafsu dan akhirnya dibutakan oleh nafsu tersebut, maka meletuslah sebuah tindak kekejaman yang salah satunya adalah perang. Namun dalam perang pun, ada selalu hal-hal yang kiranya tidak cocok terjadi dalam situasi kacau itu, yang salah satunya terjadi pada Perang Dunia ke-1, di mana membuat dunia merinding ketika diceritakan. Perang Dunia ke-1 adalah tragedi kemanusiaan terkelam sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kejadian itu dikenal sebagai konflik paling mematikan dan sangat mengerikan yang terjadi tahun 1914 hingga 1918. Latar belakang perang ini sebenarnya adalah konflik dan persaingan kekuasaan antar negara-negara besar. Perang Dunia I disebut juga dengan Perang Besar karena melibatkan negara-negara adidaya di kawasan Eropa dalam pertempuran memperebutkan kekuasaan dan negara jajahannya. Perang Dunia I tercetus karena pembunuhan pewaris Kekaisaran Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand, oleh seorang Serbia Bosnia, Gavrilo Princip. Pembunuhan itu akhirnya membuat Austria-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia yang akhirnya merembet kemana-mana dan melibatkan banyak negara. Dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ini membuat banyaknya kematian warga sipil. Tercatat ada sekitar 8 juta orang meninggal dunia, 21 juta orang mengalami luka-luka. Dengan banyak korban seperti itu, terbesit bayangan kita sekarang betapa hari-hari saat itu dipenuhi dengan peluru, tembakan, bom, dan kekacauan lainnya. Kebanyakan orang memang akan langsung tertuju kepada kengerian hidup, tapi ada satu kejadian yang tak biasa ditemui dalam situasi perang saat itu. Kejadian ini dipicu oleh permintaan Paus Benedict XV yang dilontarkan tanggal 7 Desember 1914 bahwa ketika perayaan Natal berlangsung, kedua kubu yang tengah berperang diminta untuk melakukan gencatan senjata sejenak demi menghormati sekaligus merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Harapan lain Sang Paus adalah bahwa gencatan senjata akan memungkinkan negara-negara yang bertikai untuk menegosiasikan perdamaian yang adil dan langgeng. Tapi petinggi dari negara-negara yang berperang mengabaikan saran itu. Kejadian kala itu dikenal dengan istilah Christmas Truce, dan permintaan Paus Benedict XV dianggap sebagai gencatan senjata tidak resmi, karena Jerman dan Inggris yang sedang bertempur kala itu sama sekali tidak menginstruksikan gencatan senjata. Namun, apa yang terjadi di beberapa medan perang tak seperti yang mereka duga. Beberapa bulan sebelumnya, negara-negara Eropa yang berperang pada musim panas 1914 memiliki harapan konflik dapat berakhir saat Natal. Namun konflik malah makin memanas yang kemudian korban tewas terus berjatuhan. Adu tembak terus terjadi, bom meledak di sana-sini, dan pertempuran di garis depan kian intens. Mendekati perayaan Natal, Kaisar Jerman William II mengirim pohon Natal ke garis depan guna menghibur pasukannya. Dan pada 23 Desember suasana tidak seperti biasanya yang riuh dengan pertempuran. Tentara Jerman mulai memasang pohon-pohon di luar parit mereka sambil menyanyikan lagu Stille Nacht yang artinya malam sunyi. Tak disangka, dari garis depan Inggris terdengar suara-suara yang ikut melantunkan melodi Natal tersebut. Saat pagi Natal, kondisi semakin tenang dan damai. Beberapa pasukan Jerman keluar dari parit tempat mereka tinggal dan beristirahat selama perang. Mereka kemudian berjalan mendekati garis Inggris untuk meneriakan Merry Christmas. Hanya sedikit tentara Inggris yang bisa bahasa Jerman, tetapi banyak tentara Jerman yang pernah bekerja di Inggris sebelum perang sehingga bisa membantu komunikasi antara kedua pihak. Awalnya, tentara Inggris khawatir itu tipuan, tetapi melihat tentara Jerman tidak bersenjata, mereka juga keluar parit lalu bersalaman dengan tentara Jerman. Sungguh sukacita Natal bisa mengubah perang menjadi penuh kehangatan pada pasukan yang secara teknis masih berperang. Situasi ini membuat siapapun merinding sekaligus terharu. Harapan Paus Benedict XV tentang gencatan senjata benar-benar diwujudkan atas inisiatif para pasukan meski atasan sangat menentang. Gencatan senjata Natal paling berhasil di daerah di mana pasukan Inggris menghadapi resimen Sason dari Jerman
Dan resimen itu pula lah yang memulai dialog dengan Inggris karena tentara dari kedua belah pihak menganggap orang-orang dari resimen Sason sangat ramah dan dapat dipercaya. Tempat peperangan sekaligus kehangatan itu terjadi di No Man's Land atau tanah tak bertuan. Pada hari itu mereka juga bertukar hadiah berupa rokok dan puding plum, serta menyanyikan lagu-lagu Natal. Beberapa tentara Jerman menyalakan pohon Natal di sekitar parit mereka, dan ada juga yang bermain sepak bola bersama atau hanya sekedar mengobrol dengan bahasa tubuh kepada orang-orang yang sehari sebelumnya adalah musuh bebuyutan mereka. Letnan Jerman Kurt Jehmis melalui diarinya mencatat kejadian itu dengan kalimat "Not a shot was fired", yang artinya tidak ada satu tembakan pun yang dilepaskan. Beberapa tentara juga memanfaatkan gencatan senjata itu untuk menguburkan jenazah rekan-rekan mereka. Sayangnya tidak semua front perang menikmati gencatan senjata. Pada front Perancis dan Jerman masih ada konflik karena dua pihak saling membenci. Di front Rusia pun masih terjadi perang. Pasalnya hari Natal di Rusia baru diadakan di bulan Januari sesuai ajaran Ortodoks Rusia. Adolf Hitler diketahui tidak senang dan amat marah dengan gencatan senjata tersebut. Namun tidak ada satupun pejabat di kedua belah pihak yang dihukum akibat perdamaian itu. Setelah gencatan senjata yang sangat singkat, peperangan pun berlanjut seiring usainya Natal. Baku tembak terjadi lagi, nyawa-nyawa melayang lagi, dan tak ada Christmas terus pada 1915 dan beberapa tahun kemudian karena para tentara diancam tindakan indisipliner oleh para petinggi mereka. Meski begitu, kita bisa tahu bahwa di dalam hati setiap manusia ada kedamaian dan ada pula keinginan untuk mewujudkan perdamaian itu. Christmas terus menjadi bukti yang menggembirakan, betapapun singkatnya, bahwa di balik bentrokan senjata yang brutal, kemanusiaan esensial para prajurit itu tetap bertahan.